Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, anak Ustaz yang Ustaz banggakan, saya doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi Allah kesehatan agar kita terhindar daripada berbagai macam penyakit yang berbahaya. Kemudian mudah-mudahan di hari ini di mana kita kembali bertemu dalam pelajaran fisika di kelas 10. Mudah-mudahan nantinya kamu bisa menyimak pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, pada Rabu yang lalu kita telah membahas sedikit tentang gerak melingkar, ya. Dimana kemarin tuh telah Ustaz berikan contoh satu soal, tapi karena kemarin tuh waktu mendesak, waktunya nggak cukup sehingga buru-buru ya. Nah, sini Ustaz akan kembali menerangkan materi yang kemarin supaya lebih jelas lagi. Di sini Ustaz mengharapkan kepada kalian agar kiranya betul-betul menggunakan 3 hal yang ada dalam tubuh kalian. Yang pertama, dipasang telinganya, ya, baik-baik, matanya pun memperhatikan di layar HP-nya masing-masing, dan pikirannya bersatu dengan keduanya semuanya agar bisa memikirkan apa yang Ustaz sampaikan. Sehingga dengan demikian kamu nanti bisa dengan baik dalam menerima pelajaran pada hari ini. Nah, di sini kembali Ustaz akan kembali menerangkan tentang gerak melingkar, ya. Contoh-contoh gerak melingkar telah Ustaz sebutkan yang lalu, diantaranya ini ya, komedi putar. Nah, biasa masing-masing kalian pasti sudah pernah melihat ini, baik kecil maupun besar. Kalau di kampung-kampung tuh ada namanya pasar malam ya. Semalam tuh ada sini komedi putar, nah, kecil yang nggak sebesar ini ya, ini besar nih. Ini di mana ini? Di Jakarta mungkin ada seperti ini, besar ya. Untuk di Medan belum sebesar ini. Kemudian contoh lain yang gerak melingkar apa? Nah, coba saya tanya dulu Naufal. Halo Naufal, assalamualaikum. Nah, coba antum sebutkan dulu contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Gerak melingkar. Apa? Roda apa itu? Apa? Ya kan banyak roda kereta, sepeda motor, sepeda kan, roda mobil. Nah, itu semuanya bergerak dalam bentuk lingkaran kan. Nah, termasuk dia gerak melingkar. Nah, karena dia bergerak melingkar maka berlaku di situ hukum gerak melingkar. Nah, coba yang lain, Aji Nugraha. Aji Nugraha coba.
contoh gerak melingkar yang lain. Ah, betul, jam. Jam tangan ya, yang pakai jarum ya. Nah, yang pakai jarum, kalau yang pakai digital dia nggak ada pemutar di situ kan? Ya. Nah. Baik, coba arsa. Apa arsa? Contoh gerak melingkar. Ya? Kincir angin. Kincir angin. Di mana ada kincir angin? Di Belanda. Oh, Belanda, bagus. Ya. Untuk apa itu kincir angin itu di sana? Di Belanda untuk apa kincir angin itu di sana? Untuk pembangkit listrik. Ah, masya Allah, bagus, bagus. Baik, kincir, iya, pembangkit listrik tenaga angin ya. Baik, bagus. Coba Farel. Farel, apalagi contoh lain? Contoh yang gerak melingkar. Gerakan putaran kipas. Kipas. Kipas apa? Baling-balingnya. Ah, baling-baling. Kipas angin ya. Iya, baik, bagus. Kipas itu ada macam-macam kipas ini. Ada kipas tangan. Kayak kipas tangan dari kertas juga kan. Kipas juga itu, tapi nggak melingkar dia kan. Tapi kipas angin yang bolak-balik. Ah, baik. Mbak si Raffi. Rapi, mana ya? Dengar. Ah, ayo. Ah, coba sebutkan dulu contoh lain gerak melingkar. Benda yang bergerak melingkar. Tadi sudah disebutkan tadi si Naufal bilangkan apa tadi? Kincir apa? Tadi ya. Siapa tadi? Si Naufal tadi. Oh, roda tadi, roda ya. Roda. Coba dulu Raffi. Apa? Spinner ya, spinner. Jadi banyak lagi yang lain-lain ya. Niko mana Niko? Ajak Niko dulu. Apa lagi Niko? Coba yang lain. Banyak lagi yang lain yang berputar. Pokoknya yang berputar apa? Apa? Oh, blender ya, bagus. Blender termasuk gerak melingkar. Blender ya, berputar dia. Blender. Baik, jadi banyak lagi benda-benda yang berputar. Jadi semua benda yang berputar itu termasuk dia gerak melingkar, mengalami gerak melingkar. Nah, karena dia gerak melingkar, maka berlaku di situ hukum-hukum tentang gerak melingkar, ya. Nah, situ. Contoh lain saya berikan lagi bumi. Bumi berotasi pada porosnya kan? Berotasi pada porosnya itu gerak melingkar itu, berotasi dia. Dan berevolusi juga, berevolusi dan mengelilingi matahari. Itu bumi. Itu juga gerak melingkar. Nah, demikian juga dengan bulan, mengelilingi bumi, dia gerak melingkar juga itu. Nah, jadi banyak contoh-contoh gerak melingkar di alam semesta ini. Jadi pada dasarnya semua benda di alam ini, planet ya, itu gerak melingkar semua. Ya, gerak melingkar. Sekalipun ada sebagian yang geraknya berbentuk elips ya, tapi mirip lingkar juga namanya yang melingkar. Nah, ya baik ya. Nah sekarang kita bahas kembali ini tadi ya. Nah ini perhatikan. Jadi gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, gerak melingkar ada dua macam, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, di sini ada beberapa besaran-besaran yang termasuk dalam gerak melingkar beraturan. Yang pertama periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak satu putaran penuh. Ya, itu periode. Waktu yang diperlukan untuk melakukan gerakan satu putaran penuh. Ya. Misalnya kalau kamu hitung
jam tangan yang ada di tangan kalian misalnya yang berjarum, ada jarumnya, itu dia akan berputar dari angka 00 atau angka 12 ke kanan, berputar, bergerak, melingkar sampai kembali ke angka 12. Itu namanya satu putaran. Nah, berapa lama sih itu dia memerlukan waktu dalam satu putaran? Nah, cek dulu siapa yang bisa menyebutkan. Berapa lama jam detik itu, jam detik yang ada pada jarum jam tangan ya, itu berapa lama dia memerlukan waktu untuk menempuh satu putaran penuh? Coba siapa dulu? Si Aidil. Tunggu ya Rapi. Mana Aidil? Aidil Farezi. Assalamualaikum Aidil. Coba Aidil, berapa lama waktu yang diperlukan jarum detik pada jam tangan itu untuk berputar satu putaran? Berapa lama dia membutuhkan waktu untuk satu putaran penuh tadi? Yang jarum detiknya bukan jarum menit ya, jarum detik. 1 menit. 1 menit. Berapa? 60 detik. 60 detik. Tadi siapa menaik? Siapa tadi nih? Tadi nanya. Arsa tadi ya? Angkat tangan tadi. Rapi tadi ya? Ya Rapi. Tadi antum angkat tangan tadi? Enggak. Oh, siapa tadi? Siapa yang angkat tangan tadi? Arsa. Ya. Arsa tadi? Ya. Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Baik, jadi jarum detik pada jam tangan itu berputar satu putaran penuh dalam waktu 1 menit atau 60 detik. Nah, maka periodenya itu adalah 60 detik. Ya. 60 detik. Jadi dia membutuhkan waktu 60 sekon untuk berputar satu putaran. Itulah periodenya. Nah, jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak satu putaran penuh. Itu periode ya. Satu periode namanya itu. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam setiap sedetik. Banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 sekon. Jadi hubungan antara frekuensi dengan periode adalah ini dia. F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per periode. Atau T sama dengan 1 per F. Jadi F ini simbol dari frekuensi, T ini simbol dari periode. Ya, ini hubungannya. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau sudah diketahui frekuensi maka pasti diketahui periodenya. Demikian juga dengan sebaliknya, jika diketahui periode maka diketahui pula lah frekuensinya itu. Nah, kemudian lagi besaran yang berikutnya adalah kecepatan ya. Ini. Udah dia. Ini kecepatan linear. Nah, ini yaitu V sama dengan panjang lintasan per waktu. Jadi kecepatan linear itu panjang lintasan per waktu. Di mana di sini karena dia bergerak melingkar, maka panjang lintasannya itu adalah 2PR. Kenapa 2PR? Karena keliling lingkaran. Jadi jarak tempuhnya ini adalah sejauh keliling lingkaran ini. Di mana kita ketahui bahwasanya rumus untuk menghitung keliling lingkaran 2PR. 2 kali Pi kali R. Di mana Pi itu adalah ketetapan yang nilainya 3,14 atau 22 per 7. Dan R itu adalah apa? R jari-jari lingkaran itu. Apa itu jari-jari lingkaran? Yaitu jarak dari titik pusat ke permukaan lingkaran. Ya. Nah, kita lingkaran ini. Ini jarak R tadi, jari-jari. Di mana R ini jari-jari ini adalah setengah dari diameter
Diameter itu adalah garis ini kemari, panjang ini ya. Nah, itu diameter itu dari ujung ke ujung, pinggir ke pinggir. R ini setengahnya dari jari. Nah, T periode. Nah, jadi rumus untuk kecepatan linier adalah 2PR per T. Nah, ini. Yang mana arah kecepatan linier itu ini seperti ini P ya. Ini gambar P ini. Arah panah gini. Yaitu arahnya sesuai dengan arah garis singgungnya. Arah garis singgung di titik itu. Nah, kalau di sini dia titiknya maka arah ke sana dia. Di mana garis singgung ini adalah garis yang tegak lurus terhadap jari-jari. Kalau jari sini, jari ini misalnya tegak kemari, maka garis singgung kemari. Garis singgungnya. Kalau di sini ke bawah, di sini kemari. Kalau sini ya nanti tarik dengan ininya. Ya, titik di R-nya nih. Itu garis singgungnya. Jadi arah kecepatan linearnya selalu berubah. Berubah sesuai dengan di mana titik itu berputar. Kalau di sini mulai di sini titiknya, ini titik P, maka arah V-nya ke sana. Nah, ke sana. Kalau berputar ke kiri ya. Nah. Ke sana arah V-nya nih, kecepatan linearnya. Nah, kalau di sini, nah ke sana dia arahnya. Perhatikan ya anak-anak sekalian supaya kalian paham. Pasang telinga, pasang matanya, pasang pikirannya. Jangan satu kurang. Kalau kurang satu aja maka nggak akan nyambung ini cerita kita ini. Ya, baik. Itulah namanya kecepatan linier. Ya. Simbolnya V. Kemudian ada lagi namanya kecepatan sudut. Ini. Atau kecepatan angular. Simbolnya omega, seperti huruf W, tapi dibaca omega ya, bukan dibilang W, tapi omega dibaca, omega. Itu menunjukkan besaran sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, di mana rumusnya adalah ini, omega sama dengan 2 pi per T, 2 pi per T, ini omeganya. Satuannya radian per sekon. Kalau V tadi satuannya meter per sekon. Ini tadi nih ya. Meter per sekon kecepatan linier. Nah, kalau omega kecepatan sudut satuannya adalah radian per sekon. Ya, oke ya, baik ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, kalau tadi ini kalau saya ulangin. Ini tadi kalau pakai T periode. Nah, kalau pakai F dia rumusnya 2PF. Omega sama dengan 2PF. Kenapa 2PF? Karena F ini berbanding terbalik dengan T. Ya, kebalikan dari T. Karena T ini adalah super F atau F super T. Maka 2PF dia. Jadi omeganya sama dengan 2PF. Boleh pakai ini rumusnya, boleh pakai ini rumusnya. Terserah mana saja, sama aja hasilnya. Baik. Adakah hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut? Ada ya. Nah, perhatikan ini. Ini hubungan antara kecepatan linier V dan kecepatan sudut omega adalah V sama dengan omega kali R. Ya, ini dia. Ini kalian tulis ya atau ditandai di buku catatannya ditulis nama-namanya ini V ini kecepatan linier, omega ini adalah kecepatan sudut, R ini adalah jari-jari lingkaran. Atau kalau dibalikkan, omega sama dengan V per R. Nah ini. Nah ya, baik. Sekarang masuk kita kepada gerak melingkar beraturan. Apa itu? Yaitu gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Ya. Dengan kecepatan sudutnya tetap tak berubah. Ya. Nah, jadi misalnya 5 radian per sekon, nah itu dia omeganya ya, tetap segitu aja, beraturan. Beda kalau nggak beraturan atau berubah peraturan, jadi gerak melingkar berubah peraturan. Nanti kita bahas lagi di lain waktu. Nah sekarang kita bahasin sekarang gerak melingkar beraturan. Nah, jadi sini di mana kecepatan sudutnya tetap, omega tetap ya. Kemudian
kecepatan sudut sebenarnya merupakan besaran vektor. Sehingga istilah tetap di sini berarti tetap arah besarnya, ya. Arah besar tetap. Ini. Yaitu melingkar ya gitu. Nah. Kemudian, sedangkan pada gerak melingkar beraturan ini kecepatan linier hanya tetap besarnya. Sedangkan arahnya berubah-ubah sesuai dengan garis singgung lintasan yang tadi. Ini tadi. Kembali lagi kemari. Ini. Jadi kecepatan linear ini berubah-ubah arahnya. Ada ke sana, kadang kemari, kadang ke bawah, sesuai dengan arah garis singgungnya. Nah, itu kecepatan linear. Ya, kalau mensudut dia tetap aja dia. Perubahan arah kecepatan linear itu menimbulkan percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, ini perhatikan. Dari sini ada mana ya? Gambar sini, oh sini nggak ada gambarnya. Jadi sini dari pusat ini, dari sini tadi akan muncul sini namanya arah ke pusat lingkaran ini, namanya percepatan ya sentripetal namanya. Ini dia, ini disebut namanya percepatan sentripetal atau ASP. Nah, ini percepatan, SP-nya sentripetal, ya ini. Untuk gerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan R dan kecepatan linearnya V, maka besar percepatan sentripetalnya adalah ini, ASP sama dengan V pangkat 2 per R. Nah, ini. ASP adalah percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran. Sama dengan V pangkat 2. V ini kecepatan linear pangkat 2 per R, R jari-jari. Ini dia. Ini kalau antara percepatan sentripetal dengan V hubungannya. Nah, bagaimana kalau dia menggunakan pakai omega atau kecepatan sudut? Nah, ini rumusnya. ASP sama dengan omega pangkat 2 kali R. Ini dia. Ya. Jadi kalau pakai rumus yang ada V-nya kayak ini. Nah, kalau untuk pakai omega pakai ini dia. Rumusnya ya. Atau menjadi seperti ini. ASP sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat kali R. Ini kalau udah dihitung-hitung semua ya, digabungkan kemari. Nah, jadi ini dia. Ya, 4pi pangkat 2. Nah, ini. Karena kan P pangkat 2 ini kan tadi P-nya apa tadi P tadi? Ini P tadi. P itu adalah ini. P adalah 2PR per T kan. Nah, kalau pangkat 2 dia, maka 2 pangkat 2, P pangkat 2, R pangkat 2 per T pangkat 2 jadi semuanya. Sehingga diperoleh seperti ini. Jadi ASP sama dengan 4pi pangkat 2 per T pangkat 2 kali R. Inilah rumus percepatan sentripetal. Ya, ini. Baik, sekarang kita perhatikan kembali contoh soal 29. Nah, coba kembali semua perhatikan di sini. Jam berapa? 10:04. Waktu tinggal 6 menit lagi ya. Baik. Kita kembali sini. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 0,25 meter. Dalam 5 sekon benda itu melakukan 10 kali putaran. Tentukan A periode dan frekuensi gerakan, dan B kecepatan linear, dan C kecepatan sudutnya. Nah, perhatikan di sini. Pertama, sebelum kita membahas soal ini, kita lihat dulu apa saja yang diketahui di soal ini. Sini katanya apa? Dengan jari-jari lintasan 0,25 meter. Berarti R-nya kan? R-nya jari-jari adalah 0,25 meter. Kemudian di sini katanya dalam 5 sekon benda itu berputar sebanyak 10 kali putaran. Jadi sini 10 putaran ditempuh dalam waktu 5 sekon. Berarti berapa periodenya? 5 dibagi 10. Ya kan? 5 bagi 10, maka setengah sekon. Artinya benda ini akan mengalami 1 kali putaran dalam waktu setengah sekon. Nah, itu maksudnya. 5 bagi 10 ya. Nah, itu periodenya. Dapat jawaban A. Jadi periode sama dengan 5/10.
5 sekon dibagi 10 putaran. Maka diperoleh 0,5 sekon. F-nya frekuensi adalah sama dengan 1 bagi T. Ingat rumus tadi, 1 per T. Maka 1 bagi 0,5 adalah 2. Nah, ini harus tahu semua ya, bagi-bagi. 1 bagi setengah adalah 2. Yang B, kecepatan linear. Rumusnya adalah 2πf kali R. Ya, kenapa 2πf kali R? 2πf. Ya. Nah, ini 2πf kali R atau 2πr per T boleh juga. Ya. Di sini dibuatnya 2πf kali R. Yang mana rumusnya itu 2πf kali R? Sini harus sini. 2πf kali R. Nah, sini ada 2πr per T kan? Ya sama aja, karena kan di sini T-nya 1 per F. Ya, ini dia. Nah, jadi bisa digalikan dengan 2πf kali R. Baik. Sehingga V sama dengan 2 kali pi kali 2 Hz kali R 0,25. Ya, sama dengan berapa jadinya? Ini 2 kali 2 jadi 4. 4 kali 0,25. Ini kan seperempat ini, ya kan? 1 kali pi jadi pi. Pi adalah 3,14. Maka jawabannya adalah V sama dengan 3,14 meter per sekon. Inilah kecepatan linearnya. Kemudian yang terakhir yang D, yang C, omega, yaitu kecepatan sudut sama dengan V per R. Ya, V per R. Nah, ini. Ingat rumus tadi sini? Omega ini tadi ya, ini nih rumusnya. Omega sama dengan V per R, V per R. Perhatikan. Berapa P-nya tadi? V-nya tadi ini dia. Ini. V-nya 3,14 bagi R 0,25 sama dengan 12,56 radian per sekon, ya. Nah, ingatnya. Baik. Berikutnya contoh yang kedua. Ya. Contoh kedua. Kayaknya enggak sempat lagi nih kita bahas contoh kedua. Baik, sini akan saya bertanya dulu pada kalian. Ya. Ada yang kurang jelas kira-kira? Kalau ada silakan bertanya ya. Boleh bertanya. Yang mau tanya angkat tangan dulu. Kalau nggak ada tanya saya yang bertanya dulu. Arham mana Arham? Arham mana gambarnya nih? Nggak ada orangnya. Arham? Gambar orang-orangnya. Hah? Apa? Gambar. Coba dulu. Muhammad Amar. Amar nih. Assalamualaikum Amar. Nah, Amar. Kabar sehat Mar? Sehat ya, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, Anda mau tanya apa Amar? Itu omega itu apa Amar? Omega itu apa omega? Hah? Apa? Iya bagus, dan sudut ya. Mbak satu lagi, saya tanya Muhammad Muazzain. Muazzain. Assalamualaikum. Nah, sehat? Zain. Nah. Di mana Zain di rumah? Ya di rumah ya. Pi. Ya pi itu apa? Berapa nilainya pi? Apa Sat? Nilai pi. Pi berapa nilainya? Pi. Nah. Kan situ ada rumus. Tahu na Sat? Rumus apa tadi? Atau V. V itu apa? V. V, iya V. Apa ya? Apa itu? Volume Sat.
Astagfirullah. Baru diterangkan tadi Muaz. Kemana tuh tadi Muaz? Ah, kemana? Oh, baru masuk nih. Tadi jam 10.50 anak Ustaz. Hah? Iya. Mana tadi antum? Kusuk Hendar. Kusuk. Iya. Oh, kurang sehat. Ya semoga cepat sembuh ya. Coba dulu. Niko Perwira. Niko. R tuh Niko R. Jadi jari bagus. Naufal. Nah. Apa satuan dari kecepatan sudut? Ya, apa satuannya? Kecepatan sudut. Satuannya. Itu simbolnya. Simbolnya omega. Satuannya apa? Apa Nopal? Radian per sekon. Ya, bagus. Baiklah anak-anak sekalian, Ustaz, mudah-mudahan hari ini kita bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Semoga ya apa yang saya sampaikan tadi bisa kamu pahami dan bisa diulang-ulang kembali di rumah. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas sama kalian, maka boleh bertanya ya, Ustaz. Sebelum terakhiri, sini ada nama-nama yang belum remedial ya, belum membuka soal remedialnya. Pertama Adrian Rashid, Afif Torik, Isan Halim, Muazzin, M Hakim, M Rendra Huda, Solihul Fajri. Tolong ini kan kemarin sudah saya sampaikan harus membuat remedial untuk ujian apa namanya PT1 kemarin ya. Nah, ini ada 7 orang yang belum ujian itu ataupun nilainya rendah. Coba nanti ini dikumpulkan secepatnya. Apa ujiannya, remedialnya? Membuat soal 3 buah soal dan jawabannya. Soalnya terserah mau soal apa saja ya, yang penting sudah kita pelajari. Tapi jangan ada yang seperti di soal yang dari Ustaz sampaikan. Buat soal yang sama dengan angka yang berbeda boleh ya. Nah, soal dan jawab 3 soal. Baik, demikian saja. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.